Papua Barat adalah provinsi ke-33 di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Manokwari adalah ibu kota provinsi. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Semula bernama Provinsi Irian Jaya Barat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Provinsi ini juga memperoleh status otonomi khusus seperti Provinsi Papua. Dr. Andes Domingus Mandacan. Beliau dilahirkan di Manokwari pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Seorang putra asli suku Arfak pertama menjabat Gubernur Papua Barat menggantikan Abraham Octavianus Atururi, menjadi catatan sejarah bagi penduduk asli Pulau Papua di Papua Barat. Suku Arfak yang merupakan barometer pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat. Sosok Domingus Mandacan yang dijuluki Bapak Pembangunan mampu menduduki kursi Gubernur Papua Barat sesuai impian rakyat. Wilayah Provinsi Papua Barat mencakup kawasan kepala burung Pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Provinsi Papua Barat terletak antara 0 derajat sampai dengan 4 derajat lintang selatan dan 124 derajat sampai dengan 132 derajat bujur timur. Tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter dari permukaan laut. Di sebelah utara provinsi ini dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan Laut Seram, Provinsi Maluku. Bagian timur dibatasi oleh Provinsi Papua dan selatan berbatasan dengan Laut Banda, Provinsi Maluku. Papua Barat memiliki luas wilayah 102.955,15 km persegi dan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten terluas, yaitu 20.840,83 km persegi atau 20,24% dari luas keseluruhan Pulau Papua Barat. Sedangkan Kota Sorong merupakan wilayah dengan luas terkecil, yaitu 656,64 km persegi atau 0,64% dari total luas provinsi. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota madya. Kabupaten dan kota madya tersebut adalah Kabupaten Teluk Bondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Madya Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Raja Ampat, yang keseluruhannya meliputi 218 kecamatan atau distrik, 95 kelurahan, dan 1.742 desa atau kampung. Keadaan cuaca Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh 2 musim secara tetap, yaitu musim barat yang kering terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret,
dan musim timur yang banyak membawa uap air terjadi antara bulan April sampai dengan bulan September. Provinsi Papua Barat pada umumnya memiliki curah hujan yang bervariasi setiap tahunnya. Kabupaten Kaimana merupakan kabupaten yang memiliki curah hujan terkecil. Suhu rata-rata tahun 2017 berkisar antara 27,10 derajat Celcius sampai dengan 27,90 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara tercatat antara 81% sampai dengan 86%. Sesuai data pada Papua Barat dalam angka tahun 2018, provinsi ini dihuni oleh 915.361 jiwa dengan 117.449 keluarga yang terbagi atas 481.939 laki-laki dan 433.422 wanita. Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tercatat 2,46% per tahun. Rata-rata kepadatan penduduknya 8,89 jiwa per kilometer persegi. Provinsi ini terdiri dari 24 suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Masing-masing suku dipimpin oleh seseorang yang diberi gelar kepala suku. Selain masyarakat asli Papua Barat, hidup berbaur suku-suku lain dari seluruh Nusantara seperti Jawa, Bugis, Timor, Batak, Dayak, Manado, Kei, Tionghoa, dan lainnya. Masyarakat asli Papua Barat mayoritas beragama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Wilayah Papua Barat merupakan tempat pekabaran Injil dan juga syiar Islam. Potensi dan peluang investasi yang ada di Papua Barat dapat dilihat pada profil kabupaten dan kota sebagai berikut. Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Teluk Wondama terdiri dari 13 distrik dan 76 wilayah setingkat di bawah distrik, serta 2 wilayah unit pemukiman transmigrasi atau UPT dengan total luas wilayah Kabupaten Teluk Wondama adalah 14.953,8 km persegi, di mana distrik yang terluas adalah distrik Krumberpon dengan luas 2.984,2 km persegi atau sebesar 19,96% dari luas Kabupaten Teluk Wondama, dan distrik yang memiliki luas terkecil adalah distrik Wondiboy dengan luas wilayah 233 km persegi atau 1,80% dari luas wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Teluk Wondama sebagian besar berada di daratan Pulau Papua. Terdapat 5 buah gunung yang tertinggi, Gunung Wondiboy dengan ketinggian 2.340 meter. Sebagai daerah tropis, seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, wilayah Kabupaten Teluk Wondama mempunyai topografis daerah pantai, dataran rendah, hingga pegunungan. Jumlah penduduk Kabupaten Teluk Wondama tahun 2016 adalah 30.490 jiwa yang tersebar di 13 distrik. Dari sekian banyak potensi yang ada di Kabupaten Teluk Wondama, ada 3 potensi yang lebih mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, yaitu potensi wisata, bahari, dan perikanan. Berikut uraian Bupati Kepala Daerah Teluk Wondama, Paulus Y. Indubri. Kabupaten Teluk Wondama yang kurang lebih luasnya 14.000 km persegi itu sebenarnya potensi yang tersedia di kabupaten ini adalah potensi wisata, bahari, dan juga perikanan. Dan kabupaten ini kurang lebih dihuni oleh 41.000 jiwa yang 13 distrik dan 75 kampung serta 1 kelurahan.
Potensi yang sebenarnya sampai dengan saat ini belum dikembangkan adalah potensi bahari. Karena kami punya potensi bahari ini adalah merupakan bagian daripada kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang kurang lebih 70% itu adalah di Kabupaten Teluk Ondama. Sampai dan saat ini memang potensi bahari ini belum diperkenalkan ke dunia, dan kami berharap bahwa potensi bisa dijual kepada mancanegara sehingga pada suatu saat nanti dia akan memberikan devisa bagi bangsa dan negara. Ada beberapa destinasi wisata yang ada di Wondama yang memang cukup menjanjikan. Ada beberapa di Pulau Rumberpon, kemudian di Pulau Proof, di Pulau-Pulau Auri. Itu memang potensi-potensi wisata sangat menjanjikan sekali. Kemudian ditunjang juga dengan perikanan laut, perikanan yang cukup menjanjikan bagi ikan. Tetapi juga ada beberapa potensi-potensi wisata religi, seperti potensi wisata Bukit Aitumeri dan juga gereja tua di Ron, dan ada beberapa potensi yang cukup menjanjikan. Apabila itu dijual ke mancanegara sangat menjanjikan. Tetapi memang benar sekali bahwa sampai dengan saat ini potensi itu masih belum dikembangkan secara baik, dipromosikan secara baik. Itulah sebabnya ya kita terus dalam beberapa waktu ini kita mencoba untuk mendesain beberapa festival wisata yang lokal, dan sudah kurang lebih 3 tahun terakhir baik festival Wondama maupun festival Pulau Ron kita rencanakan untuk bisa lebih mempromosi beberapa potensi wisata ke depan nantinya untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara, terutama dari wisata domestik. Kita berharap bahwa ini juga bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan karena penduduk kami itu hampir 80% mereka berada di wilayah pesisir pantai di mana kehidupan mereka ya banyak di laut sebagai nelayan, tetapi potensi wisata lain yang belum kami kelola. Uraian Bupati Kepala Pemerintah Kabupaten Teluk Ondama dilengkapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tri Retno Rahayu. Potensi yang ada di Kabupaten Teluk Ondama sangat banyak, tetapi belum dapat terekspor semua masih belum kita bisa kembangkan, masih dalam tahap penyusunan potensi, kemudian penyusunan RUPM. Jadi kami masih membutuhkan data-data, tapi pada prinsipnya di kabupaten kami banyak yang bisa diekspor, yaitu misalkan untuk kepulauan di Roswar terdapat air panas, kemudian di Ron, di Dusner juga ada air terjun, kemudian kami juga di sini ada paus biru, terutama di Kepulauan Auri, kemudian terumbu karangnya juga masih bagus. Untuk kalau dibandingkan dengan Raja Ampat mungkin kami juga tidak kalah, cuma untuk keluarnya itu yang kita belum promosikan. Untuk masalah pertambangan saat ini yang masih ada memang belum banyak, tapi kedepannya mungkin ada investor yang mau masuk, yaitu dari masyarakat lokal tentunya, dengan koperasi. Untuk usaha pala juga ada, kemudian untuk pertambangan juga ada. Kemudian untuk wisata, banyak wisata yang kita sudah buat. Kemarin dari Dinas Pariwisata juga sudah membuat festival budaya. Kemudian dalam waktu dekat ada festival Pulau Ron. Kemudian untuk yang wilayah kota mungkin ada Batu Peradaban, yaitu di distrik Wasior di Miai. Di situ dibilang sebagai pusat masuknya Injil pertama di tanah Papua. Kemudian di kepulauan di Kepulauan Ron, terutama di Ron, kemudian Kepulauan Auri, kemudian di Roswar, kemudian di Dusner.
Prasarana pendukung yang ada di Kabupaten Teluk Wondama adalah Bandara Wasior. Bandara Wasior memiliki panjang landasan 900 meter dan lebar 30 meter. Sementara ini hanya dapat didarati oleh pesawat sejenis Cessna, Twin Otter, atau pesawat sejenis lainnya. Pelabuhan Wasior. Pelabuhan Wasior didukung fasilitas kapal penumpang Pelni dengan rute menuju Manokwari dan daerah lainnya di Indonesia, serta kapal feri Napan Wainami dan juga kapal perintis Kasuari Pasifik dan Papua Baru yang melayani tujuan daerah sekitar Papua Barat. Yang lainnya ada kapal penumpang Gracilia dengan tujuan Manokwari. Di samping kapal penumpang, juga bisa menggunakan speedboat baik dari Wondama menuju Manokwari atau sebaliknya Manokwari menuju Wondama. Sepanjang perjalanan, penumpang bisa menikmati pemandangan sekitar perairan yang dilewati. Terminal Pasar Teluk Wondama. Terminal pasar di Teluk Wondama selain bis antar kota dan angkutan umum, tersedia alternatif transportasi lain berupa rental mobil sedan dan pick-up. Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari pada tahun 2002. Seluas 20.840,83 km persegi atau 20,91% dari total luas provinsi. Kabupaten Teluk Bintuni terletak di antara Pantai Selatan Kepala Burung dan Pantai Semenanjung Onim. Kabupaten Teluk Bintuni dibagi menjadi 24 distrik, 115 kampung, dan 2 kelurahan. Jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 60.400 jiwa yang terbagi atas penduduk laki-laki sebanyak 33.396 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 27.004 jiwa. Sumbangan PDRB terbesar di Kabupaten Teluk Bintuni berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Adalah cukup beralasan karena kondisi daerah dan mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah sekitar sektor pertanian dan perkebunan. Sarana pendukung. Sarana transportasi untuk menjangkau lokasi objek wisata masih mengalami kesulitan, terutama kondisi jalan yang rusak. Masih alaminya dan belum berkembangnya tempat objek wisata dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pariwisata. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah mempersiapkan beberapa kapal konektif bagi masyarakat yang bermukim di daerah pesisir pantai. Dalam meningkatkan pelayanan transportasi darat, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sudah mempersiapkan angkutan masyarakat Bintuni atau disingkat AMB. Untuk dalam kota menggunakan bus, sedangkan untuk luar kota menggunakan minibus. Di Kabupaten Teluk Bintuni juga terdapat sarana transportasi udara
yaitu Bandar Udara Stankol yang berlokasi di Jalan Raya Bintuni, kilometer 2, yang hanya dapat didarati oleh pesawat kecil saja. Tak jauh dari Kabupaten Manokwari, jarak lebih kurang 85 km dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4, terdapat keindahan alam pegunungan tropis Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan bentangan sungai-sungai yang indah, serta kemegahan Danau Anggi Giji dan Anggi Hida yang menjanjikan peluang investasi di bidang pertanian dan pariwisata. Peluang investasi dan peluang wisata lainnya juga terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan dengan keunikan panorama alam baharinya. Kota Sorong. Kota Sorong sebagai pintu gerbang di bagian barat provinsi ini telah dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan dan juga bandar udara yang mampu didarati oleh pesawat berbadan lebar. Di bagian selatan Kota Sorong mulai dikembangkan menjadi daerah ekonomi khusus sebagai kawasan industri terpadu di bidang kehutanan, pertambangan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kabupaten Fakfak terletak di bagian selatan Provinsi Papua Barat dengan luas 11.000 km persegi dan dihuni oleh lebih kurang 60.000 penduduknya. Kota Senja Kaimana. Seiring komitmen percepatan pembangunan daerah pesisir selatan Provinsi Papua Barat yang terus membangun infrastruktur pendukung pelabuhan serta bandar udara Utarom yang telah diperbaharui tahun 2015 untuk menyambut investasi di bidang pariwisata khususnya keindahan alam bahari Triton Bay. Dengan gugusan pulau-pulau karangnya sebagai situs wisata bahari berkelas internasional.